Well, sesuai judulnya nih, Indonesia bisa apa? Faktanya nih, ada berjuta jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mulai dari orang-orangnya yang ramah hingga kekayaan alam yang melimpah. Rupa aja ketar-ketir ketika Indonesia stop ekspor nikel mentah. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Nah, bicara soal ekspor nih, ada banyak loh produk 100% Indonesia yang sudah mendunia. Saking mendunianya nih, beberapa di antaranya dikira brand asal luar negeri loh. Seperti halnya brand Crispo. Brand satu ini menjual berbagai alat perkakas teknik, peralatan bangunan hingga alat keselamatan. Siapa sangka selain memiliki nama yang terdengar asing, brand satu ini selalu lekat dengan S Hardware yang merupakan perusahaan retail furnitur asal Amerika Serikat. Tak ayal jika banyak orang yang mengira brand satu ini berasal dari luar negeri loh. Usut punya usut nih, Crispo ternyata singkatan nama dari Krisnandi Wibowo. Nah, sosok ini merupakan adik dari Kunchoro Wibowo yang merupakan bos dari PT Kawan Lama Group, perusahaan yang menjadi induk store S Hardware Indonesia. Lansir artikel.bibit.com, Kawan Lama Group menjadi pemegang lisensi tunggal S Hardware di Indonesia dan resmi buka pada tahun 1995. Barulah 2 tahun berikutnya, kedua bersaudara ini akhirnya mendirikan usaha serupa dengan merek Crispo. Bicara soal kualitas, gak perlu diragukan lagi. Selain memiliki harga yang relatif terjangkau, fakta jika brand ini lahir pada saat Indonesia dilanda krisis moneter. Jadi bukti kualitas Crispo gak bisa dianggap remeh. Saking suksesnya nih, nama Kunchoro pernah terpajang menjadi orang terkaya ke-20 di Indonesia versi Forbes loh. Meski belum memiliki store di luar negeri. Faktanya, barang Crispo sendiri sudah diekspor ke berbagai toko perkakas teknik di berbagai negara Asia Tenggara loh. Para goeser pastinya udah nggak asing lagi dengan merek Polygon ini. Saking populernya nih Res Geng, tak ayal jika banyak orang yang mengira brand sepeda ini berasal dari luar negeri loh. Soalnya nih, selain memiliki kualitas standar internasional, merek yang lahir pada tahun 1989 ini telah mendapatkan banyak penghargaan bertarif internasional loh. Seperti penghargaan sebagai brand sepeda yang paling inovatif di tahun 2017. Penghargaan ini bukan tanpa alasan. Di tahun itu, Polygon bekerja sama dengan Nelt yang merupakan perusahaan luar negeri untuk menciptakan suspensi dengan nama X-Quaron X. Kualitas suspensi ini terbukti pada saat Polygon menyandang status sebagai tim downhill terwahid di dunia. Inovasi suspensi Polygon emang udah diakui di dunia dari tahun 2012 silam. Hal ini terbukti berhasilnya Polygon sebagai pencetus dari suspensi dengan teknologi floating suspension system. Gak main-main nih Res Geng, inovasi ini disebut-sebut sebagai suspensi terbaik untuk sepeda jenis MTB oleh media Jerman loh. Nah, usut punya usut nih, sejarah berdirinya Polygon emang difokuskan untuk pengembangan permintaan sepeda pasar luar negeri. Wajar jika band yang telah berdiri selama 34 tahun ini telah menyentuh pasar sepeda di 33 negara. Dari Amerika, Afrika, Eropa, hingga Australia. Ngomongin sejarah nih, kacang 2 kelinci adalah brand yang gak boleh kamu lewatkan. Bagaimana tidak? Merek yang menjadi sponsor tim raksasa Real Madrid ini telah berusia 49 tahun, dengan market penjualan di 30 negara. Melansir official website 2 kelinci, sejarah brand ini dimulai pada saat Ho Seo Ak dan Lau Byung-gyuk membuat kemasan kacang untuk menampung hasil para petani kacang. Hingga pada tahun 1972, dua pendiri ini menjual produksi kacang tersebut dengan merek Sariguri. Dan pada waktu itu juga logo 2 kelinci yang menjadi logo ikon kacang ini digunakan untuk pertama kalinya. Jalannya waktu nih, logo 2 kelinci jauh dikenal dibandingkan nama Sariguri. Saking terkenalnya nih, nama Sariguri pun diganti menjadi 2 kelinci. Hingga akhirnya anak dari pendiri yaitu Ali Arifin dan Hadi Sutiono resmi mendaftarkan perusahaan 2 kelinci pada tahun 1985. Tidak sedikit yang mengira jika brand Jeko berasal dari luar negeri. Soalnya nih, selain memiliki nama dan konsep yang memang terlihat asing, keberhasilan brand Jeko menggeser dominasi brand donat asal Amerika Serikat. Dunkin Donuts juga menjadi alasan. Menariknya lagi nih, usaha yang masuk dalam sektor food and beverage ini ternyata didirikan oleh penata rambut Johnny Andrean loh. Tak ayal jika banyak yang mengira Jeko adalah merek luar negeri. Soalnya nih, salonnya aja yang diambil dari nama sang pendiri, dikira salon luar negeri. Usut punya usut nih. Johnny awalnya berniat untuk melakukan franchise merek donat luar negeri loh. Soalnya nih, sebelum memulai penjualan donat,
Keberhasilan Johnny melakukan franchise merek roti brand Talk asal Singapura menjadi pertimbangan. Nah, setelah melalui riset yang begitu panjang, akhirnya pengusaha salon ini mengurungkan niat untuk menggunakan brand donat luar negeri dan resmi membuka Jeko & Coffee pertama pada tanggal 26 Juni 2005 di Supermall Karawaci, Tangerang. Ya, sampai 2 tahun, brand donat ini berhasil menyentuh pasar luar negeri loh, seperti Malaysia pada tahun 2007. Hingga berlanjut Singapura, Filipina, Hong Kong, dan Arab Saudi di tahun 2018. Tercatat, Jeko memiliki total 300 gerai yang tersebar di berbagai negara belahan dunia. Dan melihat kesuksesan brand lokal tersebut bukan tidak mungkin, kedepannya akan banyak lahir produk baru dari Indonesia. Soalnya nih, salah satu tujuan dibangunnya IKN adalah pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Indonesia, yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa aja. Hingga tidak menutup kemungkinan pulau kecil seperti Una-Una yang terkenal di kalangan turis internasional akan melahirkan produk lokal yang mendunia nantinya.